Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan mengenai rancangan ekskavator arm kami untuk tugas uji komprehensif. Pertama, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya, Pramudita Bagasumboro, lalu ada Muhammad Lutfi Ardin dan Muhammad Rafi Fairuzi. Pertama, apa itu ekskavator? Definisi umumnya adalah alat berat yang digunakan untuk menggali, memindahkan, dan meratakan tanah. Ekskavator juga sering digunakan di berbagai sektor seperti konstruksi, pertambangan, dan kehutanan. Eskavator terdiri dari berbagai komponen. Komponen utama berupa boom, arm, bucket, cabin, rangka, racks dan engine, lalu yang terakhir sistem hidroliknya. Untuk analisis kami diberikan spesifikasi berikut, yaitu dengan kapasitas bucket 3 meter kubik, bobot maksimum dari armnya sebesar 15 ton, dan jangkauan maksimum 35 meter. Analisis yang dilakukan, pertama kami melakukan perancangan yang perlu menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing. Kapasitas maksimum, jarak jangkauan, dan beban maksimum dari armnya. Lalu hasil perancangan ini menampilkan bentuk dari rancangan sesuai dengan kebutuhan kapasitas. Lalu disertai dengan dimensi dan geometrinya. Lalu kami kalkulasi desainnya untuk dilakukan analisis pada aspek yang berkaitan dengan penggunaan maksimal dari ekskavator. Berikut hasil rancangan arm ekskavator kami untuk bisa mencapai 35 meter dengan bobot maksimum 15 ton. Kami membuatnya dengan sistem hidrolis di bagian bawah armnya dan memiliki linkage antara arm dan boom untuk bisa memanjangkan keseluruhannya. Berikut dapat dilihat bahwa jaraknya bisa mencapai 36 meter. Lalu untuk bobotnya sudah mencapai 14,7 ton dan dapat dihitung sebagai di bawah bobot maksimum dari armnya. Untuk bucket kapasitnya sudah diukur melebihi 3 meter kubik, mencapai 3,15 meter kubik. Berikut stress analysis untuk boomnya. Kami menggunakan carbon steel dengan gaya 100.000 Newton dan disertakan pin pada dua bagian tempat eh, pemasangan hidrolik dan pivotnya. Dapat dilihat dari von Mises stressnya dengan maksimum 1268 megapascal. Memang tinggi dikarenakan panjang boomnya yang sangat panjang. Lalu first principle stress dengan maksimum 1102 megapascal dan displacementnya sebesar 1 meter yang melebihi melebihi yang desirable. Walaupun itu, tapi ini sudah mencapai panjang yang diperlukan. The next. Lalu untuk link dari boom dan arm dianalisis lagi, ditaruh pin pada dua bagian tengahnya untuk penempatan hidrolis dan bebannya dari kanan dan kiri. Lalu didapat von Mises sebesar 66,17 megapascal, first principle stress 46,4 megapascal, dan displacement sebesar kurang lebih 6 mm. Dan ini semua bisa berada di bawah yield strength-nya atau di bawah safety factor-nya, di bawah safety stress-nya. Jadi bisa dianggap bahwa ini mencapai uh, spesifikasi yang diperlukan. Lalu pada stress analysis pada arm, kami meletakkan pin pada bagian pivot dan hidrolisnya. Lalu diletakkan beban 100.000 Newton pada ujung dengan bucket. Untuk von Mises stress dapat didapatkan sebesar 532,5 megapascal maksimumnya dan first principle stress sebesar 280 megapascal pada nilai maksimumnya. Dan yang terakhir displacementnya sebesar 0,4 meter atau sekitar 40 cm dari permindahan atau bengkoknya itu. Lalu stress analysis pada bucket diletakkan pin pada bagian
handle-nya untuk yang menyambung dengan arm, dan di bagian yang dipasang hidrolisnya. Kami kasih beban pada ujung giginya untuk mensimulasi gaya menggalinya. Lalu pada von Misesnya didapatkan nilai maksimum 625 megapascal. Lalu pada first principle stress sebesar 519,3 megapascal pada titik maksimumnya. Dan displacementnya sebesar 42 milimeter pada bagian ujungnya. Dan itu eh, bisa dianggap sebagai melebihi sedikit, namun bisa dianggap emang begitu dikarenakan sudah terbatas pada bebannya, sudah mendekati 15 ton. Baik, berikut untuk analisis rancangan dan gayanya. Pertama, untuk berat material sendiri itu dihitung menggunakan pertama kita asumsi dulu volume yang bisa yang bisa tampung itu sekitar 3 meter kubik. Dan biasanya kalau ekskavator itu diangkut buat mengangkut tanah dan pasir, kita asumsikan itu rata-rata densitasnya itu mencapai 1.800 kilogram per meter kubik. Terus untuk gravitasinya sendiri itu udah universal 9,81 yang didapatkan untuk berat materialnya itu sekitar 52,974 kilonewton. Dan untuk bucketnya sendiri itu dia rumusnya menggunakan beratnya menggunakan eh, massa bucket dikali gravitasi yang hasilnya itu 29,43 kilonewton. Berikut untuk boomnya, boomnya itu 12 Newton, sekitar berapa? Sekitar 117 kilonewton. Untuk sticknya itu sekitar 88 kilonewton. Linkage-nya sekitar 19,62 kilonewton. Mencapai 23 Newton. Terus untuk gaya hidrolik yang dibutuhkan itu untuk skenario angkat 3 meter kubik itu perlu mencapai 82 yang perlu ditekan untuk 52 kilonewton, 82 kilonewton sama 29 kilonewton itu sekitar segitu. Untuk berat tanpa bebannya itu sekitar 29,43 kilonewton, dan jangkauan maksimumnya ini sekitar 35,5 meter, over sedikit, cuman ada itu kan masalah circularity aja jatuhnya. Terus self weightnya ini sekitar segitu, dan juga lengan momennya itu sekitar 17,75. Setelah geometri efektifnya itu sekitar segitu. Terus untuk silinder bomnya ini dia untuk skenario A tadi yang pakai beban itu sekitar momennya itu 6.966,5 kilonewton meter. Terus untuk F-boomnya itu sekitar 393,4 kilonewton. Dan kalau misalnya tanpa beban, dia lebih rendah, 5.000 kilonewton meter per meter. Terus kalau untuk gaya boomnya itu, dia 247,8 kilonewton. Dan di sini tuh cylinder sticknya itu dia sekitar kalau misalnya skenario A pakai beban 454,6 kilonewton untuk gayanya. Terus untuk momennya itu 2068,5 kilonewton meter. Kalau untuk skenario B-nya itu momennya itu 1292,5 kilonewton meter. Kalau untuk gayanya itu 284,1 kilonewton. Dan di sini standard bucketnya itu kalau untuk momen skenario A-nya itu 131,26 kilonewton meter. Kalau kalau gayanya itu dia 159,1 kilonewton. Terus untuk kalau pas skenario B tanpa beban tuh momennya itu 67,69 kilonewton meter. Terus untuk gaya bucketnya itu di skenario B itu sekitar 82,1 kilonewton. Oke, selanjutnya kami menganalisis bagaimana sih gaya reaksi yang terjadi, yaitu akibat ada gayanya yang terjadi pada eskavator ini, yaitu berdasarkan dari Newton ketiga. Nah, untuk gaya beban ujungnya yang pertama itu kan yang tadi sudah disebutkan yaitu 512 kilonewton, lalu ada gaya silinder bucket yang sekarang itu 88,6. Asumsi sudutnya di sini pakai yang 90 derajat. Lalu untuk gaya bucketnya berarti untuk horizontal 0 kilonewton, lalu untuk vertikal 886,6 kilonewton.
Oke, untuk keseimbangan gaya pinnya, pertama dicari lagi, yaitu keseimbangan gaya horizontal dan keseimbangan gaya vertikal. Untuk horizontal itu tetap 0, kilonewton, lalu untuk keseimbangan gaya vertikal itu negatif 374,1 kilonewton, yaitu negatif artinya itu berlawanan arah dari asumsi awalnya. Lalu untuk sambungan pin dari boom dan sticknya, eh, karena tadi negatif 374, eh dan juga gaya silindernya berarti 427 dan asumsi sudutnya tetap theta 90 derajat, lalu komponen horizontalnya 0 kilonewton dan vertikal 427 kilonewton. Nah, untuk keseimbangan gaya pinnya tersebut ditambahkan dari reaksi yang boom stick, lalu juga ditambahkan oleh gaya stick, lalu ditambahkan dari gaya yang tadi. Untuk horizontal itu tetap 0 kilonewton, lalu untuk vertikal itu 338,8 kilonewton. Untuk gaya reaksi totalnya 338,8 kilonewton. Untuk frekuensi alaminya dari data yang itu dari metal tersebut 7.850 kilogram per meter kubik. Lalu untuk panjang maksimumnya yaitu 35 meter. Lalu untuk modul elastisitasnya 200 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Lalu untuk inersia penampangnya yaitu 0,08 meter per 4. Lalu untuk penampangnya itu 0,96 meter kuadrat. Untuk menghitung satuan per satuan panjangnya yaitu mu-nya yaitu rho dikali oleh luas penampang yaitu 7.536 kilogram per meter. Lalu dihitung lagi untuk frekuensi alami sudut, yaitu sejumlah 4,18 radius per second. Lalu dihitung frekuensi alaminya, yaitu 0,67 Hz. Lalu untuk analisis respon dinamisnya, pertama dihitung dulu, yaitu faktor pembesar amplitudo, di mana R itu sama dengan omega per omega N, yaitu untuk rasio frekuensi. Lalu ada perhitungan kondisi resonansi dengan jumlah 16,7. Lalu untuk interpretasi resonansi, yaitu dari defleksi dinamis itu cuman 16,7 dikali dengan defleksi statis yaitu 1.670%. Lalu untuk perhitungan pada kondisi operasi mesin itu sekitar 30 Hz dengan rasio frekuensi yaitu 13,3 faktor pembesarannya. Nah, dari faktor pembesaran tadi bisa disebutkan bahwa R1 itu kurang dari 1, yaitu aman dari resonansi. Baik, untuk kita bagian pemrograman API-nya di sini tuh kami menambahkan untuk membuat designing shaft pada joint ekskavator secara otomatis. Yang dimana di sini programnya itu usernya itu hanya perlu memasukkan diameter shaftnya tersebut dan panjang shaftnya itu, lalu programnya ini akan terhubung dengan aplikasi software CAD-nya yang di sini kami pakai Inventor untuk membuat part tersebut dan mengatur materialnya biar menjadi steel. Dengan otomasi ini, pembuatan shaftnya menjadi lebih cepat, konsisten, dan tidak memerlukan proses model manual di softwarenya. Eh, Terus untuk algoritmanya ini, dia bisa dilihat nih, kita menggunakan eh, Visual Basic Visual Basic Language untuk kodenya. Dan untuk algoritma sendiri itu pertama nginput dulu parameternya berupa diameter dan length. Terus itu nanti divalidasi inputnya. Ini ada apa tuh troubleshooting di bagian kalau misalnya usernya itu nginput selain angka atau dia nginputnya itu lebih dari apa tuh nginputnya itu kurang dari nol, dia tidak akan membuat warning. Makanya kayak di apa tuh dipastikan usernya itu menginput nilainya itu di atas nol. Terus di sini itu
bakal connect ke Autodesk Inventor-nya, yang dimana dia akan meng-create part tersebut. Nah, nge-create partnya ini nanti dia akan sketch di XY plane Inventor. Nanti dia akan membuat lingkaran sesuai dengan yang di apa tuh di mau user. Terus itu nanti akan di extrude sepanjang yang dimau user. Nah, dari shaft cylinder ini untuk ekskavatornya itu akan di set material menjadi steel. Nah, akhirnya terbentuk model tersebut. Contohnya itu seperti ini, mana user pertama menginput dia perlu 20 cm of shaft, terus itu lengthnya itu sekitar 80 cm. Yang hasilnya itu sebagai berikut di bagian kanan di atas. Terus kalau misalnya user input 25 cm dengan 40 cm length of shaft, itu dia akan menjadi seperti di bawah kanan hasilnya. Jadi di sini usernya bisa bebas secara secara otomatis mendesain shaftnya itu secara cepat mau dengan parameter yang bebas. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf dari presentasi tadi apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.